Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Perkara-perkara yang menjadi sebagai makmum atau kapan makmum disebut berjamaah, kapan seorang makmum mendapatkan pahala jamaah dan salatnya disebut berjamaah. Kita sudah bahas beberapa syarat. Yang pertama, harus niat mengikuti imam, baru dapat pahala jamaah. Harus berniat mengikuti imam. Kemudian yang kedua, ada kesamaan antara salat imam dengan salat makmum. Kesamaan ini banyak, ada beberapa pandangan. Kalau selain mazhab Syafi'i, sampai salatnya harus sama. Jadi makmum salat duhur hanya boleh mengikuti imam yang salat duhur, tidak boleh berbeda salat. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i, selama gerakannya sama, maka niat yang berbeda tidak jadi masalah. Orang yang salat wajib berimam kepada orang yang sedang salat sunnah tidak mengapa, selama gerakan-gerakan fi'linya sama. Jadi yang enggak boleh kita salat duhur berimam ke orang salat jenazah atau orang yang sedang melakukan salat gerhana, itu tidak boleh. Karena salat gerhana ada 2 kali rukuk, berarti sudah berbeda gerakan. Nah, itu yang tidak boleh. Baik, syarat ketiga yaitu makmum tidak berdiri posisinya yang lebih maju daripada imam. Nah, jadi posisi makmum ketika berimam tidak boleh lebih maju daripada imam. Sama masih boleh, maju batal jamaahnya dan batal salat kalau diniatkan berjamaah, kecuali dia mufaraqah, berpisah dari imam, baru dia dapat salatnya kembali, tapi tidak ada pahala jamaah. Jadi yang menjadi ukuran tidak boleh lebih maju yaitu tumit, bukan ujung kaki, bukan jari-jari kaki, tapi tumit belakang. Itu yang menjadi ukuran tidak boleh lebih maju. Kalau tumit kita di belakang tumit imam, tapi karena kaki kita besar sekali sehingga ujung kaki melebihi ujung kaki imam, itu tidak mengapa. Jadi kaki makmum lebih panjang daripada kaki imam. Selama tumitnya berada di belakang tumit imam, kalau salat berdua, maka itu tetap sah. Nah, jadi yang menjadi standar adalah tumit, bukan ujung jari kaki. Itu kalau salat berdua. Tapi kalau lebih daripada 2, tentu sudah buat saf di belakang. Ini hanya sekedar mengingatkan ulang. Jadi setiap pengajian saya selalu membiasakan mengulang 5 menit supaya tidak hilang pelajaran yang sudah kita bahas. Baik, berikutnya tempat antara makmum dan imam harus satu tempat. Jadi makmum harus mengetahui gerakan imam, baik dengan melihat langsung atau melihat orang yang mengikuti imam atau mendengarkan suara imam, walaupun melalui speaker, walaupun melalui mic, tapi dia dengar kode-kode dari imam. Nah, mazhab Syafi'i itu membagi menjadi 2 perkara dalam masalah ini. Kalau solat di dalam masjid, seluas apapun masjid, tetap disebut
berjamaah walaupun jarak antara imam dan makmum jauh sekali, tapi masih dalam area masjid, maka tetap disebut berjamaah. Kalau di luar masjid itu ada batasan, kita enggak solat dalam masjid tapi berjamaahnya di padang sahara misalnya, atau di lapangan, maka yang disebut berjamaah dalam pandangan mazhab Syafi'i antara imam dengan makmum yang paling belakang itu tidak boleh melebihi 300 zira', ya, tidak boleh melebihi 300 zira', yaitu 150 meter, ya, 150 meter. Lebih daripada 150 meter maka tidak lagi dianggap berjamaah. Itu kalau di luar masjid. Kalau dalam masjid tidak ada batasan. Nah, sekarang yang jadi masalah satu lagi yang disebutkan di sini, imam di dalam masjid, makmumnya meluber ke luar masjid, tak penuh ke luar masjid. Di situ dihitung dari pangkal belakang masjid pertama sampai ke belakang 300 zira', 150 meter. Jadi bukan dihitung dari imam, tapi dihitung dari teras belakang masjid pertama 150 meter ke belakang, masih disebut berjamaah. Nah, tapi perkara ini jarang terjadi, Pak. Itu Masjidil Haram itu dengan Masjid Nabawi, kalau orang benar-benar memenuhi saf-saf yang ada di depan itu enggak sampai, di belakang masjid itu enggak sampai 150 meter, orang pasti dapat tempat. Cuma yang jadi masalah apa? Kalau kita umrah, kita enggak bisa melangkahi lagi, padahal di sana masih kosong tuh, dekat-dekat dengan teras masjid cukup banyak kosong masih. Cuma kadang-kadang orang sudah duduk buat saf di belakang sehingga kita enggak bisa maju lagi untuk melangkah. Itu jadi masalah. Baik, itu yang keempat yang disebut mendapat pahala jamaah, harus satu tempat antara imam dengan makmum. Kalau berbeza bangunan boleh, tapi syaratnya ada penghubung antara dua bangunan itu. Ada bangunan penghubung, misalnya letter U. Jadi bisa berjalan langsung antara bangunan A dengan bangunan B, bisa ada jalan langsung melalui bangunan yang sama. Baik, kita lanjut. Berikutnya, untuk mendapatkan pahala jamaah dan disebut sebagai makmum yang berjamaah, yaitu mutaba'atul ma'mum imamahu. Makmum harus mengikuti gerakan imam. Jadi tidak boleh menyelisihi gerakan imam. Maka tidak disebut sebagai makmum kalau dia tidak mengikuti gerakan imam dalam solatnya. Rasulullah berkata dalam hadis Bukhari Muslim, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu untuk diikuti, jadi adanya imam untuk diikuti. Fa iza kabbara fakabbiru, kata Rasulullah, kalau imamnya takbir maka bertakbirlah. Fa iza raka'a farka'u, kalau imamnya ruku' maka ruku'lah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil makmum itu tidak boleh buat gerakan sendiri yang tidak direncanakan mengikuti gerakan imam. Jadi semua gerakan itu sifatnya adalah tabi'iyah, mengikuti gerakan setelah imam sempurna melakukan gerakan itu. Nah, itu jadi mutaba'ah itu maksudnya imam selesai dulu, maksudnya sempurna dia masuk ke gerakan itu, baru kita ikuti. Jadi bukan melakukan muqaranah, bukan berbarengan dengan imam, bukan berbarengan dengan imam. Kalau mau berbarengan, satu-satunya tempat kalau seandainya berbarengan dalam takbiratul ihram, malah batal salat.
sempat berbarengan dalam takbiratul ihram batal. Fa in qarana al-ma'mum wal imam fi takbiratul ihram batal salatnya. Imam baru takbir Allah, baru Allah, kita sudah Allah, berbarengan dengan imam dalam takbiratul ihram, batal salat. Itu betul-betul harus dijaga. Jadi tunggu dulu, tunggu imam Allahu Akbar, imam sudah akbar, selesai, baru kita takbir di belakang. Jadi jangan begitu kita sudah Allah di belakang. Kalau imam tidak mengulang, kalau sempat dia ulang takbirnya, kita sudah duluan takbiratul ihram, sedangkan imam belum. Kan? Karena ada kadang-kadang ada satu dua yang membatalkan kembali takbirnya karena hana itamangnin. Jadi dia batalkan, sedangkan makmum karena tidak menunggu imam sempurna, dia sudah duluan takbir. Itu tidak boleh. Kemudian yang disuruh ikut imam itu mutaba'ah dengan imam fi af'alis salah la fi aqwaliha. Itu yang disuruh ikut gerakan imam hanya pada fi'liyah, gerakan-gerakan fi'liyah, gerakan badan, gerakan tubuh. La fi aqwaliha, tidak wajib mengikuti gerakan imam pada qauli, pada bacaan-bacaan. Jadi enggak mesti harus nunggu. Misal salat duhur nih, kita pelankan bacaan, kadang-kadang takut duluan Al-Fatihah kita daripada Al-Fatihah imam, itu enggak mesti. Bisa saja makmum lebih cepat, imam belum selesai bacaannya dalam salat duhur. Itu tidak wajib melakukan mutaba'ah. Yang wajib melakukan mutaba'ah adalah pada qauli, pada fi'li, gerakan tubuh dalam salat. Kemudian kalau seandainya seorang makmum in taqaddama al-ma'mum ala imamihi aw ta'akhkhara bi ruknain fi'layain bila uzrin batalat as-salah. Kalau seorang makmum bergerak lebih cepat atau lebih lambat melebihi dua rukun fi'li daripada imam tanpa uzur, bila uzrin, tanpa uzur, enggak ada penyebab apa-apa, enggak lupa, enggak pun terjadi apa-apa, maka batal salatnya. Baik terlambat maupun lebih cepat. Imam ka'anna imam sajadah, seperti imam sujud. Mohon maaf, ka'anna ma'muman sajadah wal imam fil qira'ah, seperti makmum sudah sujud sedangkan imam masih dalam bacaan Al-Fatihah. Bila uzrin, tidak ada uzur apa-apa. Jadi makmumnya bukan karena lupa melakukan itu, bukan karena apa-apa, dia sengaja melewati imam sampai imam masih baca Al-Fatihah, kita sudah sujud, batallah salat si makmum. Jadi bukan batal jemaah, batallah salat si makmum. Begitu juga kalau terlambat dari imam tanpa uzur, imam sudah sujud, kita masih baca Al-Fatihah, itu kan sudah masuk ke rukun fi'li yang ketiga. Kalau imam baca, kalau kita baca Al-Fatihah, imam ruku', berarti satu rukun fi'li ni. Imam i'tidal, berarti imam sudah masuk kedua rukun fi'li. Kita masih baca Al-Fatihah, masih boleh. Begitu imam jatuh kepalanya di tempat sujud, kita masih baca Al-Fatihah, batallah salat kita. Batal salat kita. Itu bagi muwafiq. Muwafiq itu yang ikut imam dari pertama. Tapi bagi yang masbuk, yang tidak sempat baca Al-Fatihah ketika dia datang, itu cuma boleh terpisah dari imam dua rukun fi'li saja. Ini saya ingin ingatkan kembali, kita sudah belajar kemarin, masbuk begitu dia datang selayaknya dia cukup
membaca Al-Fatihah kalau masih sempat. Oh, enggak habis atau enggak sempat, segera tinggalkan Al-Fatihah, cukup takbiratul ihram, tinggalkan Al-Fatihah, lalu rukuk bersama imam. Itu dah 4 rakaat. Tapi ada yang model habis takbiratul ihram dia baca Al-Fatihah. Ini dia terlambat datang ni. Imam rukuk, dia tidak rukuk. Imam i'tidal, baru dia rukuk. Si masbuk ni dapat rakaat tidak? Tidak. Apa? Ya, perlu kita ingat itu posisi menentukan kita ini masbuk atau muwafiq. Muwafiq itu yang ketika datang masih banyak kesempatan baca Al-Fatihah. Masbuk, ingat kembali definisi masbuk, ketika datang tidak sempat lagi baca Al-Fatihah, tidak sempat sempurna baca Al-Fatihah. Imam rukuk, kita sibuk dengan Al-Fatihah. Imam i'tidal, kita baru turun rukuk, berarti enggak ada 4 rakaat, harus tambah 1 rakaat. Nanti di belakang harus tambah 1 rakaat. Kemudian ada yang model dia baca Al-Fatihah, si masbuk ni, imam rukuk, dia belum rukuk. Imam i'tidal, dia belum rukuk juga. Pas imam takbir untuk sujud, batallah solat masbuk. Terpisah 2 rukun. Kalau muwafiq 3 rukun, enggak boleh terpisah. Kalau masbuk 2 rukun. Begitu sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar untuk sujud, begitu Allahu Akbar sujud, berarti sudah terpisah 2 rukun, iaitu rukuk dengan i'tidal. Batal solat masbuk. Batal solat, bukan batal jamaah, batal solat. Jadi bagaimana itu? Kalau dia tidak berniat mufaraqah, enggak berniat memisahkan diri, berarti salatnya batal, harus ulang. Takbiratul ihram lagi, itu maksud ulang. Itu aturan-aturan dalam salat. Baik, jadi jangan maju daripada imam atau terlambat daripada imam kalau tidak ada uzur melebihi daripada 2 rukun fi'li. Artinya jangan masuk ke rukun ketiga fi'li. Jadi intinya adalah harus mutabaah antara imam dengan antara makmum dengan imam. Jadi untuk bisa selamat dalam solat jamaah ni, kita ini jangan berbuat apa-apa kecuali imam selesai sempurna dia melakukan gerakannya, baru kita bergerak. Imam Allahu Akbar sujud, jangan bergerak dulu dari i'tidal kita sampai terdengar kalimat barnya imam atau melihat imam sudah kepalanya di tempat sujud, baru kita bergerak. Nah, salam pun begitu. Nanti waktu salam, imam salam dulu ke kanan, ke kiri. Sudah selesai salam imam ke kanan dan ke kiri, barulah kita salam. Jadi semua gerakan begitu, tunggu imam sempurna dulu masuk ke gerakan itu, baru kita bergerak. Kalau enggak, kita ini dapat ancaman dari Nabi tentang orang yang suka menyelisihi imam, terutama yang lebih maju daripada imam, nanti hari akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan kepalanya menjadi kepala keledai. Dia dibangkitkan dalam keadaan kepalanya dirubah oleh Allah menjadi kepala keledai. Itu masih lumayan, kepala keledai. Kalau dirubah jadi kepala kedelai, lebih palolom. Baik, itu syarat yang kelima. Berikutnya syarat yang keenam baru disebut berimam atau mendapatkan pahala jamaah, iaitu al-muwafaqah lil imam fi sunnatin tafahhasha al-mukhalafah biha. Nah, ini ditegaskan dalam mazhab Syafi'i bahawa tidak boleh seorang makmum menyelisihi imam pada perkara sunnah
yang ketika dia melakukan perkara sunnah itu akan menyebabkan rusaknya solat. Contoh, falau tarakal imam sajadat tilawah, kalau seorang imam meninggalkan sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud karena membaca ayat-ayat sajadah. Jadi imam misal waktu baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan ujungnya kan ayat tilawah itu, ayat sajadah, wasjud waqtarib. Imam enggak sujud, karena kalau imam sujud sajadah nanti dia harus bangkit lagi baca lain ayat pendek, apakah Qulhuwallahu ahad ataukah inna a'taina, begitu suruhannya, ya. Tapi kali ini imam enggak sujud, habis baca wasjud waqtarib tidak sujud, enggak sujud tilawah. Atau dalam ayat lain, dalam surat Al-Insyiqaq misal, ya, iza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat, nanti ada ayat sujud tilawah, ya, wa hum la yasjudun, imam enggak sujud, imam sambung terus bacaan, enggak sujud. Tiba-tiba si makmum wasajadahal makmum, si makmum sujud sendiri. Nah, kalau kan ini amalan sunnah nih, sujud tilawah itu kan sunnah, tapi si makmum menyelisihi imam, dia sujud sendiri, batalat salatuhu, batal salat makmum. Nah, jadi yang mau ditegaskan di sini apa? Walaupun itu amalan sunnah, tapi menyelisihi imam di saat itu menyebabkan batalnya salat, enggak dapat lagi tu jamaah, enggak dapat salat, enggak dapat kalau berani menyelisihi imam. Jadi kalau imam enggak sujud tilawah, kita enggak usah sujud, Mak. Enggak usah sujud kalau imam enggak sujud tilawah. Jadi jangan berfikir begini, hai imam, kau angkat sujud ke sujud dia Allah hamsan, lalu kita palak ke imam, kita marah ke imam, kita sujud sendiri, malah Allah marah ke kita, malah Allah marah itu, Allah batalkan salat kita, dia anggap tidak salah, ulang. Nah, au aksuhu, atau kebalikannya, imam sujud tilawah, kita yang enggak sujud, batal, enggak boleh. Enggak boleh kita enggak ikuti imam. Imam sujud tilawah, kita marah, ikut sujud, tapi sujud tilawah, kita enggak sujud, batal salat. Au tarakal imam at-tasyahud al-awwal wa ata bihi al-ma'mum, atau imam tidak duduk tasyahud awal, imam dari rakaat kedua bangkit ke rakaat ketiga, lupa duduk tasyahud awal, dalam hukum enggak boleh balik, karena berdiri rukun, tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir yang rukun, tasyahud awal sunnah. Imam yang ahli, yang faham fikih, habis berdiri, walaupun sudah makmum subhanallah di mana-mana, dia enggak boleh balik, enggak boleh balik. Akhirnya dia lanjutkan ke rakaat ketiga, nanti sujud sahwi saja. Si makmum nekat, enggak mau dia naik ke rakaat ketiga, dia tasyahud awal sendiri, dia duduk tu tasyahud awal sendiri, dia baca tu at-tahiyatul barakatuh, padahal imam tadi tidak melakukannya, ya. Maka batallah salat makmum, ya. Batal salat makmum, ya. Kecuali si makmum tidak tahu, makmum mu'allaf baru masuk Islam, atau makmum bangai, ya, memang enggak paham apa-apa, memang keloprim, memang enggak paham dia itu sedikit pun, enggak paham, dia melakukannya dalam keadaan tidak tahu sama sekali, itu termaafkan karena ketidaktahuan, tapi berdosa dalam keadaan tidak tahu itu. Berbeda dengan mu'allaf yang baru masuk Islam, jadi enggak mengaji itu berdosa. Jadi jangan berfikir enggak usah mengaji, kalau sudah mengaji banyak kali tahu, nanti kalau dah tahu berdosa. Malah yang enggak mengaji berdosa, karena urusannya dia selalu salah dalam ibadahnya. Nah, dosa, yang enggak ngaji itu dosa. Nah, jadi ini perbuatan sunnah, tapi kalau menyelisih imam
batal solat makmum. Nah, begitu pula dengan sujud sahwi. Sujud sahwi, kalau imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Kalau imam tidak sujud sahwi, kita tidak perlu sujud sahwi. Wa ammal kunut, sedangkan masalah kunut, ini ada ditambahkan di sini, Pak. Ini yang saya bacakan dari dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Wa ammal kunut fala yajibu 'alal muqtadi mutaba'atu imamihi fi'lan wala tarkan. Sedangkan masalah kunut subuh, maka imam tidak wajib diikuti oleh makmum. Tidak wajib makmum mengikuti imam fi'lan wala tarkan, mau melakukan atau meninggalkannya. Nah, ini khusus masalah kunut subuh. Ini dalam mazhab Syafi'i sendiri disebutkan khusus kunut subuh. Bapa yang tidak mau kunut subuh misal, karena punya prinsip enggak ada kunut, contoh, enggak wajib ikuti imam yang kunut, jadi kita cukup berdiri saja, enggak kunut boleh. Yang berprinsip kunut, kemudian imamnya tidak kunut, juga tidak wajib mengikuti imam. Namun kalau dia tidak berkunut dengan prinsip bahawa dia sebenarnya sudah terbiasa berkunut, itu dalam kitab-kitab Syafi'i bukan berkunut sendiri yang disuruh, tetapi nanti terakhir setelah salam dia melakukan sujud sahwi sendiri. Kalau kebiasaan kita, prinsip kita kunut, tiba-tiba solat di belakang imam yang tidak ada kunut, itu sebaiknya jangan kunut sendiri, tetapi nanti sujud sahwi di belakang setelah salamnya imam. Jadi sudah keluar dari mutaba'ah imam. Nah, begitu dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Jadi intinya apa? Jangan kita memandang sebuah keburukan pada saudara kita yang kadang-kadang beliau punya prinsip, beliau enggak berkunut, jadi beliau enggak angkat tangan, enggak kunut, itu tidak mengapa. Yang berkunut sendiri pun sebenarnya kalau ikuti kalimat ini sebenarnya tidak mengapa, namun ditajamkan lagi pandangan ini, jangan kunut sendiri, tapi nanti ganti dengan sujud sahwi kalau sudah terbiasa berprinsip kunut sehingga hatinya tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Karena dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu masuk sunnah ab'ad. Maksud sunnah ab'ad itu artinya dari kalimat ba'dun, setengah, seakan-akan kalau tidak kunut dia meninggalkan setengah solat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Malik kunut itu sunnah, kunut subuh itu juga sunnah. Jadi dua mazhab melakukan sunnah kunut. Dua mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan tidak ada sunnahnya kunut subuh. Jadi itu hanya berbeda ijtihad saja. Jadi intinya apa? Santai saja, menyona yang samping itu hanai kunut, baik dah cukai samping lah bawah tu, cikanging samping hanai kunut ni. Jangan begitu, santai saja. Orang kalau bertambah wawasannya, maka semakin bagus ibadahnya, semakin lunak hatinya. Kenapa? Ilmu yang tinggi, maka yang si kerak-kerak baloknya yang pakai tapi yang enggak mau mengaji, enggak mau membaca bacaan yang sempit-sempit saja, dari urujih bacaan hanya kitab fikih yang rendah-rendah saja, enggak mau ditambah-tambah bacaan lain, sehingga menimbulkan selalu merusak hatinya kebencian terhadap orang lain di saat ada yang tidak sesuai dengan pekerjaan dia. Itu jangan terjadi. Jadi harus rubah gaya berfikir, harus rubah. Baik, sudah. Itu berarti yang keenam, jangan selisih imam pada perkara sunnah yang merusak salat. Yang ketujuh, ini disyaratkan hanya dalam mazhab Hanafi, tapi perlu kita tahu karena nanti jumhur ulama juga menjawab. Mazhab Hanafi memberi syarat baru disebut berimam atau dapat pahala, yaitu adamu muhazatil mar'ah walau kana mahraman fi saf. Tidak boleh satu saf atau berdempetan saf dengan perempuan. Dalam mazhab Hanafi tidak boleh saf laki-laki apa bahasanya,
sejajar, sejajar dengan saf perempuan, dan enggak boleh berdempetan. Jadi hanjit bertamping-tampingnya hanjit itu enggak batal, dapat batal salat, pahala salat, ada batal salatnya. Siapa yang batal salatnya? Yaitu al-muhazi yaminan wa shimalan wa min khalfiha. Yang batal salat adalah orang yang berada di samping perempuan itu, orang yang berada di kiri perempuan itu, jadi samping kanan dan samping kiri, dan orang yang di belakang perempuan itu. 3 orang ini batal salatnya. Ini dalam mazhab Hanafi, Pak. Ini saya tegaskan lagi, ini dalam mazhab Hanafi. Ya. Jadi mazhab Hanafi mengatakan enggak sah salat sejajar. Jadi yang bertemu dengan laki-laki yang dempet itu baris itu bermasalah. Baris itu bermasalah. Dan beliau memberi syarat-syarat. Ini ada beberapa syarat, saya tidak perdalam sekali di sini, cuma sekedar tahu saja. Beliau memberi syarat, di antaranya antakunal mar'ah al-muhaziyah mujtahad. Perempuan yang berada di samping kita itu yang menyebabkan batal salat, perempuannya mujtahad. Mujtahad itu masih menarik, masih menimbulkan syahwat. Mujtahad itu dari syahwat. Jadi kita berada di samping perempuan ni, batal salat kita, batal orang samping perempuan satu lagi, dan batal orang di belakangnya. Tapi syaratnya perempuan itu masih menimbulkan syahwat. Tapi kalau yang di samping naik duha, Pak, udah umur ke 70, ke putih, mata udah turun ke pipi, pipi turun ke leher, leher turun ke sini, terus turun semuanya. Ini yang contoh. Jadi begitu kita lihat nggak ada syahwatnya, itu tidak disyaratkan, jadi tidak mengapa dalam mazhab Hanafi gitu. Kemudian ada beberapa syarat yang lain, Pak, yang mungkin kita tidak perlu kita bacakan satu persatu, ya. Cuma ada satu lagi yang penting, alla yakuna bainahuma ha'il, tidak ada pembatas antara keduanya. Jadi enggak ada tabing, enggak ada layar, ya. Nah, itu kalau terjadi begitu maka batal salat. Ini hanya dalam mazhab Hanafi. Bagaimana pandangan jumhur ulama selain mazhab Hanafi? Selain mazhab Hanafi, yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali, mengatakan in waqafat al-mar'ah fi saffir rijal, kalau sejajar saf perempuan dengan saf laki-laki, lam tubtil as-salah, tidak batal salat. Man yaliha wala salat min khalfiha, tidak batal orang yang pas bertemu di garis pertemuan itu, juga tidak batal orang-orang yang berada di belakang atau di kanan atau di kiri orang tersebut. Jadi jumhur ulama mengatakan tidak batal salat kalau sejajar saf dengan perempuan, ya. Baik solat perempuan maupun solat laki-laki tidak batal, ya. Jadi yang dimaksud dalam hadis, alasannya, jadi yang dimaksud dalam hadis wal amru bi ta'khiril mar'ah akhiruhunna haitsu akharahunna Allah, dalam hadis kan saf perempuan disuruh ke belakang. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang, ya. Dalam hadis juga disebutkan bawalah perempuan ke saf yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiruhunna, bawa perempuan ke saf yang ke belakang. Itu semua suruhan itu adalah suruhan yang sifatnya tidak membatalkan salat kalau terjadi, kata para jumhur ulama. La yaqtadil fasad ma'adami, seandainya itu tidak terjadi tidak batal salat, ya. Lianna tertib as-sufuf sunnah nabawiyah, karena masalah saf itu adalah sunnah. Makanya saf kan tidak pernah dengar Bapak saf yang membatalkan salat. Misal mereng-mereng saf, salat batal atau pahala jamaah dikurangi? Pahala jamaah dikurangi. Enggak pernah ada yang menyatakan kalau saf mereng atau kosong ada celah yang bisa masuk anak kambing hitam jelmaan syaitan. Enggak ada yang mengatakan salatnya yang batal, enggak, tapi berefek pada pahala jamaahnya, enggak sempurna. Makanya itu masalah urusan saf, kata jumhur ulama, itu hanya sunnah Nabi,
bukan menjadi bahagian pembatal solat, makanya enggak jadi rukun. Kalau kita baca pembatal solat, enggak masuk pun saf yang tidak teratur, batal solat enggak masuk pun. Itu Nabi menguatkan masalah saf agar sempurna pahala jamaah. Maka oleh karena itu tidak batal seandainya sejajar antara saf perempuan dengan saf laki-laki. Nah, bapa dan ibu bisa lihat ke saat kita solat di masjid-masjid seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Okeylah, Masjidil Haram mungkin terlalu sesak. Masjid Nabawi kadang-kadang juga begitu, mudah berdamping-dampingan tu. Ini saf laki, tiba-tiba ada saf perempuan di samping. Kadang-kadang ana mohon dah jangli, tapi tetap orang melanjutkan solat karena enggak dianggap batal. Jadi satu-satunya yang menganggap batal adalah mazhab Hanafi. Nah, walaupun tanpa tabing, selama tidak menyentuh ini saf, tidak bersentuhan kulit dengan kulit perempuan laki-laki, terutama dalam pandangan mazhab Syafi'i, maka tidak membatalkan salat. Namun ini biasanya terjadi kalau sudah sesak betul salat hari raya, karena mahodong li orang-orang masbuk tu kadang-kadang sudah berdiri di saf perempuan, sampai samping saf perempuan, tetap sah solatnya, tidak batal dalam pandangan jumhur ulama. Ya, jadi hanya mazhab Hanafi yang batalkan. Baik, itu perkara-perkara yang disebut menjadi permasalahan kita dapat pahala jamaah atau disebut berjamaah atau tidak, ya. Maka dengan begitu kita sudah selesai membahas tentang kapan seorang makmum disebut berjamaah dan mendapat pahala jamaah. Ya, kita sambung insya-Allah pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.